Ya ini alhamdulillah kita teruskan kegiatan ini. Pokoknya sak daerah dhewe aman. Cuman ya kalau yang gejala, yang sakit pilek tidak usah datang, itu aja pun enak. Nah, sakit pilek, bulan itu alhamdulillah sakwise konsumsi kopi pahit niku mboten pernah sakit pilek. Di begitu pilek sama ngombe kopi pahit sak gelas panas nih kok, terus jarno setengah jam ngombe mari sak gelas halang itu waras nih, karena itu melancarkan darah, melancarkan aliran darah, sedangkan virus ini karena pembekuan darah nih wong pilek niku virus. Nah, tapi jangan pakai gula, gula niku karamel malah beku. Dan ini nih. Untuk halal bihalal ada beberapa hikmah kita halal bihalal. Pertama bahwa halal bihalal itu merupakan tipologi Nahdlatul Ulama atau istilahnya Islam Nusantara, bagian daripada Islam Nusantara. Makanya bahasanya itu di kamus nggak ada. Dan tradisi halal bihalal silaturahim dilakukan pada waktu Syawal ini juga bagian dari Islam Nusantara, yakni khusus budaya dan tradisi yang berlaku di Islam Nusantara dan yang sangat manfaat. Makanya internasional itu tidak ada istilah rame-rame mudik, geger mudik, itu tidak ada. Yang ada mudik di Indonesia saja, Islam Nusantara. Makanya di Malaysia, di Singapura kemarin itu malah lockdown nasional, tidak ada masalah. Hari raya lockdown nasional gak ada masalah, karena apa? Gak punya tradisi seperti di Indonesia. Ini pun Indonesia yuk, kalau hari raya kok lockdown masalah besar. Ini bagian daripada Islam Nusantara, diantaranya. Islam Nusantara juga adalah Islam yang mengikuti Islam yang menjaga budaya dan tradisi yang ada di daerah kita, yang maslahah dan tidak bertentangan dengan syariat. Nah, di antaranya itu yaitu mengamalkan dawuhnya Rasul, ittaqilah haitsuma kunta wa atbisiyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sidina Ali ditanya mal murad bi khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, jawabnya wafaqatul linnas bi kulli syai' ma'adal ma'asi. Makanya dengan budaya-budaya halal ini perlu kita abadikan, sehingga hari rayanya itu disebut dengan hari raya ketupat, kupat, aja ketupat ya kupat. Mana nih kita mau ngaku lepat, kapan-kapan kita ngaku lepat, akhirnya jadi lontong. Lontong berarti olone kotong. Nah, gue lek wis olone kotong itu mesti jadi siji. Jadi siji, maknanya jangan sampai mangan kupat itu diudari, tidak boleh. Ketika sudah jadi satu, jangan diudari tapi sigaren baik. Dan malah terus dikasih lepet. Lepet niku saka ketan ditaleni telu. Artinya lek wis dadi siji keleto seperti ketan sampai ditaleni telu. Kapan ditaleni telu? Yaitu menunggu kita dijemput oleh malaikat Israel. Apalagi sudah usia-usia seperti kita ini sudah antrian. Ini diantaranya dengeriku. Makanya budaya semacam itu perlu kita abadikan, walaupun di daerah kita sudah banyak yang tidak mau pakai kupat, masalahnya godok suwen. Tapi alhamdulillah daerah-daerah lain masih banyak. Itu siji. Nomor loro, kita mengadakan halal bihalal itu untuk mewujudkan
Dawi Allah, kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Untuk bulan suci Ramadan kita melakukan kutiba alaikumus syam, melakukan puasa fardu, wajib melakukan fardu. Di dalam melaksanakan puasa hanya sekedar melakukan fardu, ini belum bisa menembus kita, menghantarkan kita untuk sebagai muttaqin. Karena Rasulullah mengatakan kamin shaimin laisa lahu min syamihi ilal ju' wal atos. Banyak orang-orang yang melakukan puasa tapi pahalanya hanya lapar dan haus, tidak ada hikmahnya, tidak bisa tembus dalam fungsi la'allakum tattaqun. Kenapa? Karena hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Sebab di dalam melaksanakan menggugurkan kewajiban puasa itu hanya dalam Al-Quran 3, di dalam hadis 1. Ini kufal'ana basyiruhunna wabdahu makataballakum wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr tsumma atimus syiyama ilal lail wala tubashiruna wa antum aqifuna fil masajid, yaitu basyarah, jima, terus kulu makan, wasrabu lan minum sampai fajar, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal fajr, terus sampai di summa atimus syiyama ilal lail, disempurnakan sampai maghrib. Hanya itu dalam Quran. Meninggalkan jima, makan dan minum dan senyawa. Nah, yang senyawa inilah yang masih urusan fikih, yang masih pro dan kontra. Apakah vaksin membatalkan, apakah infus membatalkan, ini apakah itu makan apa tidak. Nah, ini penjabaran dalam fikih sangat lebar sekali dan menjadi perbedaan pendapat. Apakah masuknya air pada hidung, pada kuping ini juga termasuk bermakna makan. Nah, ini juga masih kontra. Nah, kemudian di dalam hadis Bukhari, Rasulullah mengatakan man zara al-qa'i falaysa alaihi qada wa man taqayya fal yaqdi. Qada berarti muntah dengan sengaja, itu kewajiban. Nah, untuk meneruskan hikmahnya la'allakum tattaqun. Takwa itu apa? Nah, takwa itu secara global, walaupun sebenarnya nggak pas, yaitu adalah dalam jaya ngelakoni perintah ngedoi cegah. Takwa itu ada dua, ada takwa zahir, ada takwa batin. Takwa zahir disebut zahirut takwa, takwa batin disebut batinut takwa. Takwa zahir terbagi menjadi dua, melakukan perintah menjauhi cegah. Nah, kenapa kok dengan cara puasa? Nah, ini sarana saja, puasa dengan meninggalkan makan, melaparkan, agar supaya anggota kita tidak sampai melakukan apa yang disenangi syahwat. Karena dari makan akan mengeluarkan energi, dari energi ini akan menuntut untuk melakukan hal-hal yang diinginkan. Makanya ketika makan, orang perutnya kenyang, anggotanya lapar, mulutnya ingin bicara, telinganya ingin mendengarkan, meripatnya ingin melihat dan sebagainya. Karenanya puasa yang menembus pada muttaqin, yaitu kalau bisa mencegah hal-hal yang bisa bisa menjadikan jalannya maksiat, jalannya syahwat. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis gharib yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Tirmidzi dan Jabir dari Atiyah, mengatakan la yablughul abdu ayyakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bi hadaran mimma bi ba'sun. Orang itu tidak bisa disebut dengan muttaqin sebelum meninggalkan perkara yang tidak membahayakan, karena khawatir terjerumus perkara yang membahayakan. Apa? Meripat, pendengaran, terus mulut, perut, hati. Ini hal yang tidak membahayakan. Digunakan baca Quran bisa, digunakan apa saja bisa, tapi bahaya semuanya dari situ.
Makanya puasa yang aslinya kita bisa menjaga semuanya anggota itu. Nah, dan ketika kita melakukan terjadi tidak bisa mengontrol sehingga melakukan maksiat, ini akhirnya juga mengakibatkan tidak bisa muttaqin. Nah, saya sampaikan seperti cerita Ibnu Adham atau Ibrahim bin Adham yang biasanya sholat 1000 rakaat, hanya satu malam dia tidak bisa melakukan puasa, tidak bisa melakukan sholat karena tertidur, sehingga mimpi ketemu dengan malaikat turun dari langit jagongan mengatakan, siapa itu? Itu Ibrahim bin Adham. Oh, itu orang yang disiksa oleh Allah. Kenapa? Ya, semuanya orang sekarang ini dipanggil oleh Allah untuk sowan, tapi dia tidak bisa sowan, tertidur dia. Gara-garanya apa? Kenapa? Karena kemarin sore dia itu membeli kurma, setelahnya dikasih kurma oleh penjual, terus setelah diwadahi kurmanya penjual itu satu gelinding diwadahi 3 mul. Dengan maksiat itu saja dia tidak bisa bangun malam. Ini karena maksiat. Nah, makanya untuk bisa kita muttaqin harus bisa menjaga kemaksiatan. Maksiat hanya karena mulut, karena lisan, karena mata, karena telinga, karena hati, karena perut. Nah, ini diantaranya. Juga termasuk di dalam zaman Rasulullah ada 2 laki-laki, 2 wanita yang puasa, tapi zuhur tidak kuat sehingga semaput, dan akhirnya putusan kepada Rasulullah kalau dilegalkan untuk berbuka, lalu dikasih wadah oleh Rasulullah, suruh muntah apa yang telah dimakan, dan akhirnya setelahnya muntah enteng. Ternyata muntahnya itu apa? Daging bosok. Sehingga sahabat heran, ada apa ya Rasul? Rasul mengatakan orang ini puasa meninggalkan perkara yang mubah, tapi tidak meninggalkan perkara yang diharamkan, yaitu rasan-rasan. Ini wis gak kuat ibadah. Ini diantaranya. Dan ketika kita melakukan perkara yang sesuai dengan keinginan kita, nafsu, bujagongan, bundrokba dan seterusnya, ini akibatnya kita juga tidak kuat ibadah. Makanya Ibrahim bin Adham mengatakan, barang siapa badannya lemes atau ibadah warasarasen, hatinya atos, keras kepala sulit diingatkan, rezeki ini seret, ini mungkin melakukan perkara yang murene baik-baik. Berarti kapan-kapan kita melakukan perkara yang tidak ada bedanya, sajal HP-an, kemudian delok TV atau delok bal atau jam-jam macanan, yakin niku siji kelas kepala, dielingno karo bojone mesti muring-muring. Nah, itu lho anake muring-muring. Kedua, samping keras kepala, dia itu akan males jajal kemarin kon sholat, gak mungkin bisa. Mau dipaksa nggak bisa hadir. Golek ngono akhirnya nanti sewengi isuk turu, malaikat nyambut gawe rezeki ini seret. Nah, makanya untuk mengendalikan agar supaya kita tidak melakukan perkara yang tidak ada manfaatnya, itu digenggen poso, melaparkan perut dan makan yang betul-betul halal. Ini diantaranya untuk mencapai muttaqin. Dan kalau kita betul-betul ketika di dalam puasa, di dalam halal bihalal ini merasakan tembus dan adi, sampai halal bihalal merasa rendah, itu lebih baik daripada sholat sampai 70 tahun, untuk poso sampai 70 tahun. Kenapa? Tafakkur sa'atin khairun min ibadati sitina sanah, maksud khairun min ibadati sab'ina sanah. Sampai mikir sak tok niku luwih utama daripada ibadah 70 tahun untuk sudah tahu. Di situ dalam Minhajul Abidin dikatakan ada seorang yang siang puasa, malam tahajud. 1 minggu niku bukane gur kurma 7, berarti 1 hari 3. Nah, kemudian setelahnya sampai 70 tahun. Setelahnya 70 tahun berdoa kepada Allah, ya dikabulkan. Lalu bilang pada nafsu, nah itu loh, andai kata kamu tidak punya salah, andai kata kamu baik di hadapan Allah, andai kata kamu punya derajat di hadapan Allah, tentu kamu akan disembahkan. Ini menunjukkan bahwa kamu banyak salahnya, banyak kelirunya. Nah, lalu mendengarkan suara tanpa dilihat yang menyuarakan, bahwa mengatakan kamu berpikir semacam itu,
angan-angan semacam itu lebih baik daripada ibadahmu 71 umur tadi 70 tahun, salatmu 70 tahun. Ini hadisnya sahih. Tafakur sa'atin khairum min ibadah sittin hasanah. Makanya sampai halal bihalal yang tembus betul-betul merasa rendah, merasa tidak punya apa-apa di hadapan Allah, ini lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Para hadirin, bapak-bapak ingkang kawula hormati, masih banyak sebenarnya yang perlu kami sampaikan, tapi saya tadi sudah berjanji jam 9 harus ke sana karena ditunggu. Ya hanya niki mawon sing saged